وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, Bapak-bapak yang saya cintakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita saling bertatap muka dan juga kita berusaha untuk mempelajari kitabullah, kalamullah, kitabnya Allah dan juga kalam Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dengan kita mencoba untuk mentadabburi surat-surat yang mungkin sudah kita hafal dan bahkan kita baca setiap salat kita, agar mudah-mudahan apa yang kita baca di dalam salat kita itu, surat-surat pendek yang kita baca itu menjadi tambahan kekhusyuan kita dalam salat. Karena jika kita membaca sesuatu tanpa memahami artinya atau tanpa memahami maknanya, sungguh akan ada kekosongan dalam diri kita. Tapi kalau kita paham apa yang diinginkan Allah dalam surat yang kita baca, apa yang kita baca dari doa-doa yang dalam salat, itu bisa memberikan makna yang lebih dalam kepada salat kita. Dan juga tentunya kita datang ke sini untuk sama-sama kita mencari ridhonya Allah, mencari keberkahannya Allah di pagi harinya yang Rasulullah SAW pernah doakan untuk umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Keberkahan ini dapat kita dapatkan dengan menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini salah satunya adalah dengan salat subuh berjamaah dan kita duduk di sebuah majelis ilmu yang kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis. Dalam hadisnya beliau mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah, maka nikmatilah di dalamnya. Nah, jadi majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Taman surga. Makanya para sahabat bertanya tuh, ya Rasulullah, apa itu ridul jannah? Apa itu taman surga itu ya Rasulullah? Taman surga yang ada di dunia itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Inilah yang menjadi taman surga. Ini taman surga. Tapi bukan berarti karena kita ada di taman kita jadi terlena, jadi tidur gitu ya. Biasanya kalau di taman kan nyaman gitu ya. Jadi tidur gitu, enggak gitu ya. Kalau tidur itu udah godaan dari syaitan. Yang jelas kita hadir di sini biar faedahnya lebih besar adalah terutama sekali kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita akan mendapatkan minimal 4 keutamaan yang telah Rasulullah SAW janjikan. Apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah suatu kaum berkumpul dari salah satu rumah-rumahnya Allah kecuali dia membaca kalamullah, kemudian dia mempelajari kalamullah tersebut, dia akan mendapatkan 4 keutamaan. Apa itu? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ke dalamnya ketenangan. Allah akan turunkan ke dalam hatinya ketenangan. Nah, inilah salah satu faedah ilmu, yaitu memberikan ketenangan dalam hati. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, fa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh. Adapun
Orang yang ia tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau memperdalam ilmunya, terutama ilmu-ilmu agama, maka menandakan bahwasanya ia juga terluput dari kehidupan hati dan ruhnya. Makanya orang-orang yang mereka jarang belajar ilmu agama itu rasa kosong dalam hatinya. Dan dia bingung ketika menemukan suatu permasalahan, karena hatinya dan ruhnya kosong. Hatinya dan ruhnya kosong. Makanya di sini kata Rasulullah SAW, salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya, kehidupan dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan memberikan kasih sayangnya, diliputi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah, keutamaan kedua yang terbesar. Allah benar-benar memperhatikan para penuntut ilmu. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, kata Rasulullah. Dan para malaikat itu menaungi para penuntut ilmu. Masya Allah, malaikat menaungi, dan bukan hanya menaungi, bahkan di hadis lain disebutkan para malaikat itu berdoa kepada para penuntut ilmu. Dan terlebih lagi kita habis sholat subuh nih, kita duduk dalam rangka berzikir, dalam rangka belajar, itu termasuk dalam zikir. Dan selama itu pula malaikat berdoa kepada Allah untuk kita, untuk kebaikan para penuntut ilmu. Bayangkan makhluk Allah yang dia kerjaannya cuma taat doang sama Allah, nggak pernah maksiat sama Allah, mendoakan kita. Kalau sesama makhluk aja mendoakan kita udah seneng nih, apalagi makhluk yang Allah ciptakan isinya hanya ketaatan aja. Itu apa? Itu harusnya lebih memberikan kita kesenangan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang lebih hebat lagi keutamaan bagi para penuntut ilmu adalah kata Rasulullah SAW, wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama kita di antara para penduduk langit. Masya Allah. Kita di dunia mungkin nggak terkenal, tapi mungkin kalau kita sering menuntut ilmu, sering kita belajar, Allah sebutkan nama-nama kita di antara penduduk langit. Kita terkenalnya di langit. Gitu. Mudah-mudahan itu yang akan kita dapatkan di dalam kita menuntut ilmu. Tapi Bapak-Bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita sudah masuk sekarang ke dalam tafsir surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Udah ketemu nih Al-Qur'annya? Surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100. Setelah Al-Zalzalah, sebelum Al-Qari'ah. Setelah Zalzalah, sebelum Al-Qari'ah. Udah ketemu? Nah. Ya, ini surat termasuk dalam surat-surat pendek. Surat-surat pendek yang bisa kita hafalkan. Baik, kita mulai dengan sama-sama belajar membaca surat Al-Adiyat ini bareng-bareng. Mudah-mudahan kita awali dengan membaca Al-Quran menjadi berkah pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, kita baca. Saya dulu, kemudian Bapak-Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Nah, ini sering saudara kita membaca falmuriyat qadha, munya pendek. Falmuriyat, nah itu salah, munya panjang. Falmuriyat qadha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد. Ya, di situ wa innahu hu-nya ada dibaca panjang karena ada mad silah qasirah. Bacanya panjang 2 harakat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Iya. Nah, ini sudah surat Al-Adiyat. Apa itu surat Al-Adiyat? Al-Adiyat artinya kalau di situ terjemahannya apa? Kuda perang. Diterjemahkan kuda perang. Nah, surat Al-Adiyat ini dia berbeda pendapat di antara para ulama. Apakah dia termasuk golongan dari surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Apa itu surat Makkiyah? Masih ingat? Nah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah surat ini, dan para sahabat pun juga berbeda pendapat apakah surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Kenapa ada yang menyebutkan ini adalah surat Makkiyah? Karena isinya adalah tentang hari kiamat. Hari kiamat. Salah satu ciri dari surat Makkiyah adalah banyak berbicara tentang hari kiamat. Nah, kemudian tapi ada juga yang menyebutkan surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Karena di situ bercerita tentang kuda perang. Sedang perang itu di zaman Rasulullah SAW ada pada saat Rasulullah SAW sudah hijrah, bukan pada saat sebelum hijrah. Gitu. Makanya ada yang berbeda pendapat antara Makkiyah dan Madaniyah. Tapi para jumhur ulama banyak mereka berpendapat bahwasanya surat Al-Adiyat ini adalah surat termasuk golongan dalam surat Al-Makkiyah. Surat Al-Makkiyah. Kenapa? Karena dia turun adalah surat-surat awal pertama turun. Nah, kita masuk ke dalam tafsirnya. Di sini di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Kalau terjemahan artinya apa, Pak? Ada terjemahannya? Yang punya terjemahan? Wal 'adiyati dhabha artinya apa? Ayat pertama demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala beliau bersumpah. Dia bersumpah pertama kali. Wa itu wawu qasam. Demi Allah bersumpah. Nah, dan ini sumpah yang dikaitkan dengan makhluk itu hanya boleh oleh siapa? Oleh Allah aja. Kita nggak boleh. Kalau kita
dilarang oleh Allah dan Rasulnya bersumpah selain atas nama Allah. Man halafa bighairillahi faqad asyraka aw kafar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau kufur. Nah, makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri boleh bersumpah dengan makhluknya. Kenapa? Karena dia menciptakan. Karena dia menciptakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menandakan makhluk tersebut adalah makhluk yang memiliki keutamaan yang sangat besar dan bahkan itu memiliki penting banget untuk kita ketahui. Kan banyak ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bersumpah dengan makhluknya. Kayak apa Pak contohnya? Wal asri, demi apa? Waktu, apalagi? Apa? Demi waktu duha. Wadduha, demi waktu duha, apalagi? Apalagi kira-kira? Wassama'i wattariq, demi langit dan demi yang hadir pada malam hari at-tariq gitu. Banyak lainnya. Dan itu menandakan bahwasanya apa? Makhluk-makhluk tersebut yang Allah sebutkan dimasukkan ke dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang patut kita perhatikan dan memiliki, karena di dalamnya pasti memiliki banyak keutamaan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wal adiyat, wal adiyat. Nah, adiyat di sini sebenarnya bukan kuda perang. Al adiyat ini sebenarnya artinya adalah sesuatu yang berjalan kencang. Sesuatu yang berjalan kencang, cepat. Itu al adiyat. Al adiyat diambil dari kata ada ya'du, yang artinya jauh. Jauh. Ada juga yang menyebutkan udwan atau agresi gitu. Nah, itu menandakan dia jauh, tapi maksudnya adalah al-adiyat adalah berlari kencang. Berlari kencang. Nah, terus kemudian bagaimana kok bisa diartikan dengan kuda perang? Nanti akan disebutkan setelahnya. Wal adiyat itu menjadi kesimpulan di kuda perang itu karena sifat-sifat di ayat-ayat setelah ayat 1 ini. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas al-adiyat itu kuda. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dia adalah kuda. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyebutkan al-adiyat itu adalah bukan kuda, tapi unta. Tapi unta. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas di sini para ulama atau jumhur ulama dan para sahabat banyak berpendapat bahwasanya al-adiyat ini adalah kuda. Dhabha. Nah, dhabha itu adalah apa? Terengah-engah, tersengal-sengal. Kayak kita habis lari gitu ya, lari jauh atau jalan jauh itu atau maraton gitu. Nah, itu terengah-engah, tersengal-sengal. Dan hewan yang dia ketika berlari, yang sambil berlari itu terengah-engah, kira-kira apa Pak? Kuda doang. Onta secepat-cepatnya dia lari nggak tersengal-sengal gitu. Nggak tersengal-sengal pada saat lari ya, pada saat lari. Tersengal-sengalnya pas udah berhenti gitu. Terengah-engahnya itu pada saat berhenti. Tapi kalau kuda pada saat lari itu kan kedengaran sampai apa? Kedengaran suara sengal-sengalnya itu gitu. Nah, ini sebenarnya wal adiyati dhabha adalah demi yang berjalan kencang dan terengah-engah. Nah, akhirnya di sini salah satunya dari Ibnu Abbas menyebutkan yang terengah-engah, yang tersengal-sengal pada saat berlari kencang itu hanya kuda. Dan itu berkaitan juga dengan pada saat perang, terlebih lagi pada saat perang. Kemudian ayat kedua, fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Apa itu ira atau apa itu muriyat? Muriyat itu apa? Menyala api. Fal muriyati qadha. Kalau artinya di situ dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Fal muriyati qadha. Maksudnya bagaimana? Ketika kuda itu berlari sangat kencang, kemudian kakinya itu dia menyentuh batu-batuan, akan terlihat apa? Percikan-percikan api. Percikan-percikan api. Nah, ini nggak akan didapatkan dari unta yang berlari. Nah, makanya di sini salah satu sifatnya adalah ketika itu berlari kencang, maka
Saking kencangnya gesekan antara kakinya dengan batu yang ia injak, kuda ini injak, pastinya apa? Pastinya akan menimbulkan percikan api. Fal muriyati qadha. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kuda itu dia kalau udah berlari, kalau udah berjalan cepat kayak gini, itu udah nggak mikir apa-apa lagi, dia pokoknya lari cepat. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Ayat ketiganya apa? Dan kuda yang menyerang di waktu subuh. yang menyerang pada waktu subha. Subha, pada waktu subuh. Fal mughirati subha. Al-idghar. Nah, al-idghar ini adalah yang menyerang tiba-tiba. Dan ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau akan menyerang suatu kaum yang sudah didakwahi, kemudian ia menolak, kemudian ia untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Beliau kadang menyerang itu tiba-tiba di waktu subuh, di waktu subuh. Dan biasanya para kuda-kuda ini juga pun ikut berperang bersama mereka. Fal mughirati subha. Ayat keempatnya fa asarna bihi naq'a. Karena dia sudah karena kudanya ini lari kencang, kemudian dia pada saat waktu subuh itu juga berlari kencang sampai menimbulkan debu yang berterbangan, saking kencangnya. Fal muriyat fal fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'ah. Ayat kelimanya, dan mereka kuda-kuda tersebut menyerbu ke tengah kumpulan musuh. Nah, kuda ketika dia sudah kuda perang, kalau sudah diarahkan ke kumpulan musuh di tengah-tengah, walaupun dia berada di tengah sendirian, dia akan berhenti nggak? Enggak, dia akan terus masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Jam'ah itu adalah kumpulan orang yang ada di dalam medan perang. Kumpulan orang dalam medan perang. Artinya dia bisa terkepung di situ. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Adiyat ini dengan sumpah kepada makhluk yang sangat penting, itu adalah kuda perang. Yang salah satunya kuda ini bisa menjadi sebuah gengsi pada zaman sekarang. Orang yang punya kuda gengsinya tinggi gimana? Gitu, gengsinya tinggi banget. Karena satu kuda itu sekarang mahal gitu ya. Yang murah cuma Mitsubishi kuda gitu. Tapi kalau kuda beneran gitu, nah kuda beneran itu nggak sembarangan orang bisa punya. Allah alam bener nggak, saya pernah dengar gitu. Ada orang beli kuda Australia itu bisa sampai hampir hampir 1 miliar, 1 M gitu. Bener nggak gitu? Tapi yang jelas menunjukkan kuda ini memang memiliki prestis yang tinggi. Sedangkan zaman dahulu para sahabat nggak punya kendaraan seperti sekarang, dan mereka memiliki kuda-kuda ini, dan mereka sangat perhatian kepada kuda-kuda ini. Nah, sekarang kita masuk ayat ke-6-nya. Cuma ada pertanyaan. Kenapa? Karena di ayat ke-6 ini dari Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kuda, tiba-tiba Allah berbicara tentang manusia di ayat ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, atau dia kufur. Kanut itu artinya kufur. Kanut itu artinya kufur kepada nikmat Tuhannya. Nah, pertanyaannya adalah kok Allah Subhanahu wa taala awalnya membuka dengan sumpahnya kepada hewan kuda, tiba-tiba di ayat ke-6 masuk ke pembahasan tentang manusia. Kira-kira apa nih korelasinya? Ada nggak kira-kira korelasinya? Apa Pak? Sambil kita tadabbur Pak. Allah sudah bicara tentang kuda dengan sifat-sifat yang seperti itu gitu. Yang pada saat masa perang mereka
nggak takut langsung masuk aja gitu ngikutin tuannya, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6 berbicara tentang manusia. Kan manusia. Dan bahkan pembicaraan ini dibawa kepada apa? Dibawa pada sifat buruknya manusia tersebut. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia kepada nikmat Tuhannya adalah mereka kanut, banyak banget kufur. Apa korelasinya kita pikirkan? Apa? Ya, perumpamaan. Apalagi? Apa korelasinya kira-kira? Ya, mungkin sifat-sifat manusia yang kadang nggak tentu gitu ya, kadang sesuai ikuti majikannya, kadang-kadang jadi liar gitu. Ya, ya sedikit lagi Pak, hampir sedikit lagi. Manusia yang pintar. Iya. Nah, apa hubungannya sama kuda? Apa hubungannya sama kuda? Apa nih kira-kira? Nah, tadi benar kata Bapak, ini seperti perumpamaan. Seakan-akan Allah tuh mau ngasih perumpamaan ke kita, Pak. Allah tuh mau ngasih perumpamaan ke kita. Ini kuda perang bahkan, yang manusia rawat, manusia pelihara, manusia berikan dia makan, minum, segala macam. Pada saat perang, pada saat genting, ketika manusia ini membutuhkan dia untuk membantu dia masuk ke medan perang, itu kuda nggak mikir-mikir lagi. Sedangkan manusia, ketika ia diberikan nikmat yang begitu banyak kepada dia, dari dia baru buka mata sampai nanti mau tidur lagi, Allah berikan nikmat terus-terusan. Terkadang kepatuhan kepada Tuhannya itu justru malah jauh daripada kuda tersebut gitu. Dia daripada kuda tersebut. Kuda tersebut udah dikasih macam-macam, pemiliknya bilang maju maju, walaupun sampai dia berada di tengah kerumunan orang-orang yang di dalam medan perang yang menegangkan, itu kuda nggak akan mikir apa-apa lagi, udah pokoknya jika mau maju sampai situ ya udah kita lanjutkan. Nah ini sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak kepada para manusia, bahkan nggak kurang-kurangnya nikmat Allah dari diri kita. Allah cuma minta yuk sholat, masih mikir gitu, masih mikir. Intinya ini adalah perumpamaan tentang apa? Kepatuhan seorang hamba kepada pemiliknya. Kepatuhan seorang hamba kepada pemiliknya. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6 menyebutkan apa? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya apa? Insan li rabbih, kepada Tuhannya itu banyak banget kufurnya, banyak banget dia tidak mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan kebiasaan manusia yang sering banget kita lakukan apa? Menghitung-hitung musibah yang kita terima sampai lupa nikmat. Makanya Al Hasan Al Basri pernah mengatakan apa? Innan nasa yu'addu al masaib wa yansa ni'ama rabbih. Kata Hasan Al Basri, manusia itu justru malah banyak-banyak menghitung apa? Musibah yang dia terima daripada dia menghitung nikmat yang Allah berikan, lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kan kayak gitu ya Pak biasanya. Biasanya kita gitu. Wah, udah lewat bulan, udah wah bulan kemarin saya habis terima ini, maksudnya dapat musibah ini, kemarin saya sakit, kemarin saya terlilit hutang ini hitung-hitung musibahnya aja gitu. Sedangkan nikmat yang Allah berikan tuh banyak nggak dihitung sama dia, alasannya nikmat Allah saking banyaknya nggak bisa kita hitung gitu. Bukan maksudnya dihitung begitu. Maksudnya kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita itu terlampau banyak, tapi wajib kita ingat-ingat. Jangan sampai musibah yang kita terima kita ingat-ingat terus sampai jadinya manusia terkadang dia putus asa dari rahmat Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala la taqnatu min rahmatillah atau min rahim. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Bahkan kita lagi putus asa aja, Allah sudah mengingatkan kita, yang putus asa, masih saya berikan nikmat lagi.
Tapi sayangnya lakanut. Banyak manusia mereka kufur. Banyak manusia mereka kufur. Makanya kalau di Al-Qur'an tuh banyak banget ayat yang menyebutkan apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur, atau ayat-ayat semakna seperti itu. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Makanya orang-orang yang dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Dan alhamdulillah orang Indonesia banyak orang-orang yang bersyukur yang mudah-mudahan. Soalnya kenapa? Soalnya kadang kalau ditimpa musibah masih ada kata untung gitu ya. Masih ada kata untung gitu. Habis tabrakan gitu ya, motornya hancur, untung pala saya nggak kena gitu. Habis jatuh gitu, untung gitu. Masih banyak untungnya. Alhamdulillah itu salah satu, mudah-mudahan itu salah satu bentuk syukur. Salah satu bentuk syukur. Untung nggak mati. Untung nggak mati. Nah, ini salah satu keistimewaan orang Indonesia. Tapi ya tetap kita biasakan. Tetap kita biasakan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia yang paling sempurna Allah ciptakan di muka bumi ini, dengan penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu al-ma'sum, beliau maksum, terjaga dari kesalahan dan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau pun selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam beliau selalu bangun, dan bahkan sholat malam itu Rasulullah SAW adalah salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Beliau selalu melaksanakan sholat sunnah malam, tahajud qiyamul lail. Dan bahkan sholat sunnahnya nggak main-main, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Sampai Ibunda Aisyah, istrinya yang tercinta, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Kemudian kata Rasulullah, jawabannya indah banget. Beliau menjawabkan apa? "Afala an akuna 'abdan syakur." Wahai Aisyah, bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Masya Allah. Beliau begitu masih mengucapkan kata-kata yang Masya Allah. Bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, sekarang kita baru ditimpa musibah, kadang suka langsung apa? Langsung panik gitu ya, langsung, atau mungkin malah nyalahin diri sendiri. Wah, dosa apa yang saya buat hari? Padahal ya dosa terus kita tiap hari ya. Dosa terus. Malah kayak gitu. Nah, dan tingkatan keimanan seseorang ketika ia ditimpa musibah justru bukan bersabar, Pak. Apa? Tingkatan orang ketika ditimpa musibah apa? Paling tinggi apa? Bersyukur. Makanya Rasulullah SAW ketika seseorang itu ditimpa musibah, kemudian ia bisa mengontrol hatinya pertama kali ditimpa musibah tersebut untuk bersabar, dan kemudian Rasulullah mengajarkan untuk mengingat nikmat Allah, bersyukur pada Allah pada saat sabar itu, di sela-sela kesabarannya, dengan mengucapkan apa? Rasulullah ngajarin apa? Mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Itu alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu salah satu bentuk atau cara kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang atau hamba-hambanya itu jangan sampai kita tidak patuh kepadanya. Jangan sampai kalah dengan kuda perang ini gitu. Udah dirawat, mereka masih patuh kepada Tuhannya. Sedangkan kita dirawat sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari lahir sampai kita nanti mati lagi, kita justru malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu bentuknya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ada di dalam surat selanjutnya, di dalam surat Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Maksudnya menyaksikan keingkarannya apa? Ya dia tahu itu salah satu keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak bersyukur. Salah satu bentuknya apa? Allah udah kasih dia harta, Allah udah kasih dia keturunan, Allah udah kasih dia
apa namanya, kehidupan yang baik, tapi semua yang Allah berikan itu kepadanya tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu itu. Dia saksikan itu. Dia saksikan itu. Maka di sini salah satu kekufurannya atau tidak bersyukurnya adalah di ayat selanjutnya lagi dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil, atau di sini kalau artian secara literalnya, sesungguhnya mereka para manusia itu lihubbil khairi, kecintaan kepada al khair. Nah, ini al khair. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al khair untuk menyebut harta. Al khair. Kalau kita tahunya khair itu apa? Baik gitu ya. Khair itu baik. Tapi Allah menggunakan kata khair untuk menyebut harta. Karena memang harta itu adalah peninggalan yang baik gitu. Peninggalan yang baik. Di ayat lain disebutkan Allah juga menggunakan kata khair untuk menyebut harta. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu menemui tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Kewajiban inilah kewajiban untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan kata khair karena memang ini peninggalan harta adalah salah satu peninggalan yang baik, bukan yang terbaik ya, yang baik. Makanya salah satu kekufuran yang dilakukan manusia adalah ia sangat mencintai hartanya dengan la syadid, dengan sangat banget gitu. Ini adalah salah satu kekufurannya. Kenapa? Karena pada saat seseorang mencintai hartanya, dia akan apa? Dia akan diatur oleh hartanya tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qamisah. Idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ti lam tarda. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh celaka hamba-hamba dinar, sungguh celaka hamba-hamba dirham, sungguh celaka hamba-hamba qamisah. Kenapa celaka? Karena ketika dia tidak dapat, dia nggak ridho. Ada timbul kemarahan. Tetapi kalau dia dapat, dia senang gitu. Dia dapat, dia senang. Nah, seakan-akan dia diperbudak oleh hartanya. Dan bahkan zaman sekarang, Masya Allah, orang-orang yang mereka bekerja kadang suka lupa dengan kewajibannya. Sudah dengar azan zuhur masih terus lanjut bekerja, bahkan masih entar-entaran gitu ya, gitu. Nah, ini adalah salah satu kekufuran. Dia mencari harta yang banyak, jualan di sana di sini gitu, tapi lupa dengan yang memberikan harta tersebut. Saya pernah lihat ada suatu meme gitu ya, ada suatu gambar tuh di Instagram itu, ini Pak, bahasanya tuh dia penjual, saya lupa penjual apa, yang jelas dia penjualnya pakai sepeda gitu. Di situ dia tulis di situ di belakang kotak itu ditulis, belakang kotaknya kaifa akhafu minal faqr, bagaimana aku bisa takut kepada kefakiran, sedangkan wa amma rabbi ghaniyun, sedangkan Tuhanku itu adalah maha kaya. Tuhanku adalah maha kaya. Itu mengingatkan dia untuk apa? Mengingatkan dia nggak takut dengan dunianya. Makanya kata Rasulullah SAW, yang paling beliau takutkan kepada umatnya adalah ketika dibukakan pintu dunia untuknya. Karena ketika dibukakan pintu dunia, orang bakalan lupa. Makanya di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Makanya dan juga disebutkan tafsiran dari ayat ini ada dua. Ada yang menyebutkan pertama, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta itu tadi. Karena saking mencintai hartanya, dia sampai lupa dengan akhiratnya. Yang kedua, tafsiran yang kedua adalah
bahwasanya kecintaannya kepada harta tersebut menyebabkan dia menjadi bakhil. Menyebabkan dia jadi bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Jadi pelit. Kadang kan orang udah capek-capek ngumpulin harta gitu ya. Ngumpulin harta, terus tiba-tiba ada yang minta, kayaknya tuh agak berat banget gitu keluarinnya. Gitu. Karena ya itu, harta itu kadang menjadi sebuah apa? Prestis bagi manusia itu sendiri. Prestis, kebanggaan gitu ya. Habis apa udah bersusah payah untuk mengumpulkan harta tersebut, pas sudah dapat itu menjadi prestis bagi dia, kebanggaan bagi dia, simbol keutamaan diri dia gitu, simbol keutamaan diri dia. Ya kayak orang-orang kalau misalkan ya sebagian sih, ini mudah-mudahan bukan kita gitu ya, ngumpulin uang udah lama-lama bisa beli mobil gitu ya, udah dapat beli mobil, apa namanya, ada orang nggak sengaja lecet tuh mobilnya, yang marah siapa Pak? Yang punya mobil gitu, langsung marah gitu ya, langsung marah. Karena itu merasa dia sudah memiliki harta yang dia dapatkan adalah hasil jerih payah dia, makanya dia langsung marah, langsung marah. Nah ini seperti apa yang dikatakan Korun, apa? Inama, sesungguhnya apa yang aku dapatkan apa? Min ilmin indi. Aku dapatkan semuanya ini karena ilmu dari saya, karena ilmu yang ada daripada saya. Gitu. Tidak menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah. Akhirnya apa yang dia miliki itu yang ada di dalam hatinya. Susah untuk mengakui bahwasanya Allah yang memberikan itu. Allah yang memberikan itu. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini ketika dia berikan harta, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai pelit. Kalau pelit ke orang lain mungkin banyak gitu ya, wajar. Tapi ada Pak, orang yang pelit kepada diri sendiri. Ada nggak kira-kira? Orang yang pelit sama diri sendiri? Ada. Udah punya uang, mau beli ini, mikir lagi gitu. Wah, mahal ya. Udah nggak usah, ntar aja. Mau beli ini, beda kan antara dengan hemat gitu. Beda kan antara dengan hemat. Nah, orang yang pelit sama diri sendiri itu pasti langsung mikirnya ribuan kali. Ah, kayaknya sayang banget keluarin uang berapa. Misalkan ada anak kita mau ikut mau ngaji gitu ya, mau ngaji dengan ikut les bahasa Inggris itu dibedain. Les bahasa Inggris 600.000, oh iya bisa inilah dikeluarin. Tapi pas ngaji gurunya netapin SPP sebulan 50.000 ya Pak. Ih, mahal amat gitu. Padahal ikut les bahasa Inggris 600.000. Nah, kenapa bahaya? Karena orang-orang yang pelit dengan diri sendiri itu justru bukan merugikan dirinya sendiri, merugikan siapa? Keluarganya juga dan orang lain. Keluarganya juga dengan orang lain. Makanya kalau pelit ke dalam diri sendiri itu dalam bahasa Arab tidak disebut bakhil, disebutnya apa? Syahih. Dan dulu di zaman sahabat ada nggak? Ada sahabat Rasulullah yang syahih, pelit sama diri sendiri, bahkan sampai istrinya itu jadi apa? Menjadi sengsara gitu. Sampai-sampai datang pada Rasulullah. Siapa dia? Istrinya ini namanya Hindun. Suaminya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Dua-duanya udah masuk Islam di akhir-akhir zaman Rasulullah SAW. Itu udah masuk Islam. Nah, istrinya datang kepada Rasulullah ngadu. Ya Rasulullah, suamiku itu syahih, suamiku itu bakhil banget sampai diri sendiri itu pelit gitu. Aku nggak dikasih. Terus dia nanya, ya Rasul, boleh nggak saya ngambil dari hartanya itu diem-diem? Gitu. Kata Rasulullah apa? Ya ambillah yang sesuai cukup dengan untukmu dan untuk anak-anakmu. Nah itu saking pelitnya Pak, saking pelitnya sampai kayak gitu. Nah ini ada. Nah ini jangan sampai ada dalam diri kita gitu ya. Nah, kenapa? Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi dalam surat Al-Adiyat ayat 9 di situ, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui?
apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Apa yang ada di dalam kubur. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, harta yang kau kumpulkan di dunia, harta yang kau sudah miliki di dunia, itu ketika engkau berada dalam kubur, kemudian Allah keluarkan kalian dalam kubur, apakah harta itu ngikut? Enggak. Apakah harta itu akan tetap berada pada diri kalian? Tidak. Makanya kalau kita mau menabung harta, tabungnya jangan di mana? Jangan di bank. Kalau kita mau menabung harta yang banyak, nabungnya di mana? Di langit. Gimana caranya? Ikhlas kepada Allah, sedekahkan, selalu berinfak, selalu bersedekah itu di jalan Allah. Dan bahkan dengan begitu, kalau bisa kita sebut sebagai bunga atau pelipat gandaan, itu pelipat gandaan Allah yang lebih besar. Kenapa? Allah sendiri mengatakan orang-orang yang mereka bersedekah, berinfak di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti apa? Seperti orang yang menanam biji kemudian tumbuh 7 cabang, di setiap cabang itu tumbuh lagi apa? Ratusan buah gitu. Ratusan buah, dan itu yang akan kita panen nanti. Harta-harta kita yang akan kita panen di situ. Harta kita yang panen di situ. Nah, ini mengingatkan pada kita, idza bu'thira ma fil qubur. Apa yang dalam kubur itu enggak ada harta kalian sedikit pun. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan juga bahwasanya yang akan mengantarkan kita ke alam kubur cuma 3, ya. Apa aja, Pak? Keluarga, apa? 2 pulang, 1 tetap. Apa? Keluarga 1, 2 teman, 3 amal. 3 amal. Yang tetap mana? Amal. Keluarga sama teman kita pulang. Keluarga sama teman kita pulang. Gak akan menemani kita di alam kubur. Makanya bohong, Pak. Saya akan hidup sama kamu sehidup, saya cinta sama kamu sehidup semati. Gak mungkin. Pas mati juga gak mau masuk kuburan bareng-bareng. Kayak gitu. Nah, makanya gak ada kayak gitu. Baik. Kemudian ayat 10, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di yaumil mahsyar, Allah bangkitkan kita, kemudian Allah akan bongkar semua apa yang ada dalam hati-hati kita. Hati-hati kita. Enggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sembunyikan dalam diri kita, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat terakhir, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Pada hari kiamat Allah yang lebih tahu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lakhabir, yang Maha mengetahui. Apa bedanya al-alim dengan al-khabir? Al-alim artinya Maha mengetahui. Al-khabir juga sama, Maha mengetahui. Tapi apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menggunakan kata Al-Khabir atau Maha mengetahui, itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang Allah akan lihat secara detail. Allah akan lihat secara detail. Kalau Al-Alim secara global, tapi kalau Al-Khabir Allah melihat secara detail. Al-Khabir selalu secara detail. Makanya sampai yang tersembunyi pun Allah mengetahui. Al-Khabir. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kepada kita adalah pecutan untuk kita jangan sampai menjadikan harta yang kita miliki itu menjadi sebuah ujian yang sangat berat bagi diri kita. Karena ketika harta itu sudah dimiliki, jangan tempatkan ia di hati kita, tapi tempatkan ia di tangan kita. Pada saat hari kiamat, orang-orang yang memiliki harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 pertanyaan. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau sedekahkan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan lain selain harta cuma ada 1 pertanyaan. Sedangkan kalau harta itu pertanyaan 2. Dan bahkan juga disebutkan dalam riwayat lain, orang-orang kaya itu masuk surganya belakangan daripada orang-orang miskin. Kenapa? Pertanggungjawaban dari hartanya panjang. Menjadi hartanya panjang.
maka hiduplah sesuai kebutuhan, jangan hidup sesuai dengan keinginan. Ketika kita hidup dengan sesuai keinginan kita, tentunya harta ini akan terus bertumpuk dan kita bingung untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang yang suka hobi dengan sesuatu dan tidak digunakan dengan baik gitu, harta benda yang diberikannya gitu. Nah, itu akan siap-siap dia pertanggungjawabkan. Nah, makanya kalau kita bercermin kepada para salaf dahulu, mereka nggak ada tuh yang istilahnya harta mereka tumpuk-tumpuk gitu ya. Bahkan mereka jadikan harta mereka itu kalau bisa berkembang dan penuh keberkahan seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadikan hartanya itu berkembang bahkan sampai detik ini di yang saya tahu hartanya Utsman bin Affan itu masih ada dan bahkan punya rekening. Satu-satunya orang jadul yang punya rekening di bank sekarang itu Utsman bin Affan. Gara-gara apa? Dia membeli sebuah sumur untuk kepentingan kaum muslimin. Kaum muslimin. Nah, itu adalah harta yang bertumbuh dan akan jadi amal jariah bagi diri kita. Sehingga nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut bukan jadi ujian bagi diri kita, tapi menjadi apa? Justru malah menjadi bekal untuk diri kita di yaumil akhir nanti. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu tafsir Al-Adiyat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau ada. Oke, kalau ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.